Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dan akan membahas suatu topik yang sangat mendasar ya. Yang saya akan bagi pada hari ini adalah konsep dasar sistem. Oke, pembahasan kita akan berjalan kurang lebih dengan outline seperti ini teman-teman. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem? Yang kedua, apa saja ciri dan unsur dari sistem? Yang ketiga, bagaimana peran dan kedudukan sistem terhadap lingkungan. Dan yang keempat, apa saja prinsip pokok atau cara kerja sistem dalam penyelenggaraan administrasi. Dan yang paling terakhir kita akan bicara bagaimana cara menguraikan atau menganalisis suatu sistem. Oke, untuk tidak membuang kesempatan, kira-kira ya seperti ini ya. Yang pertama, pengertian sistem. Teman-teman sekalian, sistem itu adalah subjek dan objek dari kajian administrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendasar kita tentang sistem itu sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Ya. Dan kita akan memulai dari pengertiannya dulu ya. Sistem itu, ya kalau kita lihat di dalam definisi secara kamus ya, sesuatu yang kita amati ya, sesuatu yang hendak kita amati ya, dan atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, kalau dilihat dari sisi etimologisnya, kata sistem ini berasal dari bahasa Latin ya, sistema ya. Di dalam bahasa Yunani juga dia diturunkan terus ya menjadi sistema juga ya, tentu dengan penulisan yang sedikit berbeda ya. Dan artinya dari sistem ini adalah seluruh konsep yang terbuat dari beberapa bagian atau anggota. Ini arti yang mendasarnya ya, yang makna kata dari sistem ini. Nah, dari konsep ini ya, definisi ini, para ahli kemudian mengembangkan teori yang namanya general theory of system atau teori sistem yang umum gitu ya. Teori sistem gitu ya. Nah, sistem kemudian dipahami sebagai suatu kumpulan atau satu set elemen atau unsur yang saling berinteraksi. Nah, orang yang paling berjasa di dalam mengembangkan teori ini atau yang ya menelurkan teori ini pertama kali adalah Ludwig von Bertalanffy ya. Nah, Pak Ludwig ini, dia ini seorang ahli biologi ya, biologi dari Austria, ya. Hidup sekitar tahun 1901, meninggal tahun 72. Dia dianggap sebagai pelopor dari general theory of system. Ya. Nah, dia ini karena ahli biologi, jadi dia mengembangkan suatu model, ya, model sistem itu terkait dengan energi. Kalau tidak salah itu hukum termodinamika ya. Nah, dari teori yang dia pakai ini atau yang diajukan oleh Ludwig von Bertalanffy ini, dia berkembang ya, dia berkembang dan diterapkan secara luas dalam berbagai bidang ilmu ya, baik itu psikologi ya, matematika, ilmu komputer ya, ekonomi, sosiologi, politik, bahkan ya hampir mungkin tidak ada yang terlewatkan mungkin ya dari berbagai macam ilmu yang ada. Ini bisa menggunakan teori sistem ini, terutama dalam konteks analisis interaksi. Karena bangunan-bangunan besar dari berbagai macam teori itu kan memiliki unsur-unsur ya yang membentuk satu konsep dan ada interaksi di dalam. Ya. Jadi memang kita perlu berterima kasih kepada Ludwig von Bertalanffy ini ya, yang
menyusun general theory of system, ya. Nah, dia mengatakan ya satu set elemen yang saling berinteraksi. Nah, dari ahli yang sudah klasik ini ya, kita berpindah pada ahli lain ya, yang mengemukakan juga pengertian tentang sistem ya. Ini seorang ahli administrasi kesehatan juga, dia seorang dokter dia dari Amerika. Dia menulis sebuah buku yang sangat klasik ini ya, System Analysis for Effective School Administration ya. Namanya adalah John McManama ya. Salah seorang ahli yang hidupnya sangat lama ya. Dia mengalami perang dunia, satu perang dunia kedua, dan ya umur panjang sekali ya. Lahir tahun 1916 ya. Kemudian meninggal tahun 2017. Jadi melewati 100 tahun ini ya. Nah, dia mengatakan bahwa sistem itu adalah satu struktur konseptual yang terdiri dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan bekerja sebagai suatu unit organik untuk mencapai keluaran atau output yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi John McManama memandang sistem itu sebagai suatu struktur konseptual. Ya. Jadi dia memandang sistem sebagai struktur yang konseptual, terdiri dari fungsi-fungsinya saling berhubungan, ya, menjadi suatu organik atau organisasi gitu ya, untuk mencapai keluaran yang diinginkan secara efektif dan efisien. Definisi yang diajukan oleh Profesor John McManama ini luar biasa ya. Jadi hampir melingkupi seluruh ciri atau karakteristik yang esensial dari sistem itu sendiri. Nah, ini dari Amerika ya. Nah, kita juga mencoba untuk melihat ahli yang dari Indonesia ya. Ini salah satu peletak dasar mungkin ya, kalau saya tidak salah ini ya, untuk ilmu administrasi kesehatan di Indonesia ini, Profesor Dr. Asrul Aswar. Ini guru besar dari FKM UI, salah satu juga ketua kuartir nasional ya untuk pramuka. Ini beliau sangat terkenal di dalam gagasan-gagasan atau idenya untuk pengembangan pramuka. Selain guru besar FKM UI, pernah juga ada di Kementerian Kesehatan ya. Lahir tahun 1945, meninggal tahun 2014. Teman-teman bisa searching di internet. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal, Pengantar Administrasi Kesehatan, dan saya kira buku ini adalah salah satu literatur klasik untuk ilmu administrasi kesehatan di Indonesia ya, di samping dengan buku-buku yang terbaru. Tetapi dari teori-teori klasiknya itu ada di dalam buku ini ya. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik dengan administrasi kesehatan dapat membeli buku ini ya. Nah, Profesor Asrul menulis bahwa sistem itu suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi dengan sadar dipersiapkan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, definisinya relatif sama dengan John McManama ya, ada kesatuan utuh, elemen saling mempengaruhi dengan sadar dipersiapkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari pengertian ini teman-teman sekalian ya, kita dapat memahami bahwa sistem itu ada dua. Ya, kalau kita bagi, pemahaman sistem sebagai suatu yang wujud dan pemahaman sistem sebagai suatu metode. Ya. Sistem sebagai sesuatu yang wujud ini bisa dipahami lagi dalam dua bagian kecil. Ya. Pertama, wujud yang konkret. Konkret artinya sesuatu yang bisa diindrawi oleh manusia. Ya. Nah, pemahaman sistem sebagai wujud yang konkret ini kita bisa lihat dari adanya organisasi ya, atau adanya ya kalau kita melihat benda-benda di sekitar kita yang didesain untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, itu menjadi suatu sistem tersendiri ya. Nah, ini bukti dari sistem yang wujud. Nah, wujudnya yang nyata gitu ya, yang bisa diindrawi, ini yang konkret. Nah, ada pula sistem yang abstrak,
ya, bagian dari wujud tetapi dia abstrak, tidak bisa kita indrawi. Ya. Misalnya sistem kebudayaan Timor misalnya, sistem kebudayaan Indonesia, atau sistem kepercayaan agama-agama. Ini kan hanya berupa ajaran, ya, hanya berupa dogma. Ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita indrawi, gitu ya. Dia sesuatu yang abstrak, ya, hanya dipahami di dalam pikiran masing-masing orang yang meyakininya atau masing-masing orang yang uh, mempercayai hal itu. Gitu. Nah ini pemahaman pertama, sistem sebagai wujud. Nah yang kedua, pemahaman sistem sebagai metode. Artinya sistem itu dipandang sebagai suatu cara atau pendekatan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. Karena tadi di dalam definisi-definisi itu dicantumkan untuk mencapai tujuan tertentu, untuk secara efektif, efisien, gitu ya. Nah ini pemahaman sistem sebagai suatu metode. Ya. Karena inilah kemudian kita mengenal ya di dalam teori-teori administrasi manajemen ya atau teori sistem sendiri ada yang disebut sebagai pendekatan sistem atau system approach untuk melihat suatu masalah, menguraikan masalah itu dan kita mencoba memperbaikinya dengan pendekatan sistem ini. Jadi ini dua pemahaman mendasar tentang sistem sebagai sesuatu yang wujud dan sistem sebagai sebuah metode. Nah, teman-teman sekalian ya, kita lanjut pada pertanyaan kedua tadi, ciri dan unsur sistem. Ya. Nah, kita akan mulai dari ciri sistem dulu ya. Nah, dari pengertian tadi sebagai sistem sebagai dipahami sebagai sesuatu yang wujud dan juga sistem sebagai suatu metode untuk penyelesaian masalah, kita tahu bahwa suatu sistem setidaknya dia merupakan apa ya? Merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen. Ya. Nah, kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen ini, dia berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan. Nah, ini ciri sistem pertama ya. Kesatuan dari berbagai elemen yang memiliki fungsi dia. Fungsinya tentu mencapai tujuan. Nah, yang kedua, fungsi yang tadi digunakan untuk mencapai tujuan itu diperankan oleh masing-masing elemen. Ya. Nah, peran masing-masing elemen ini ya, itu mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Ini penting sekali nih teman-teman. Saat kita berpikir tentang suatu sistem ya, yang menjalankan fungsi tertentu, kita mesti ada di dalam suatu pemahaman bahwa fungsi yang dijalankan tersebut itu mengubah berbagai macam input atau masukan menjadi suatu keluaran atau produk. Produk ini kan bisa barang, bisa jasa. Ya. Jadi setiap orang yang ingin memahami sistem, ciri-ciri karakteristik dari sistem, ya, atau ada dalam satu sistem harus memahami betul ya. Sistem itu menjalankan fungsi, elemen dalam sistem itu menjalankan fungsi dan fungsinya itu pada intinya mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, yang berikut teman-teman sekalian, ciri sistem. Semua elemen yang tadi, kan ini kan mengubah masukan jadi keluaran ini kan perlu ada kerjasama. Mereka ini bekerja sama secara bebas namun saling terkait. Ya. Jadi di sini ada mekanisme pengendalian yang mengarahkan agar tetap berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi di sini tersirat ada interkoneksi. Ya. Ada tersirat apa namanya? Kerjasama, interconnection, keterhubungan gitu ya antar berbagai elemen ini. Jadi di dalam sub-sub sistemnya ya mereka bekerja. Nah, namun dalam konteks yang lebih luas ini ada interkoneksi atau ada hubungan antar berbagai elemen dan yang memastikan ya mereka itu tetap pada upaya mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan ini. Nah, yang berikut yang menjadi ciri dari sebuah sistem yaitu dia terbuka terhadap lingkungan. Karena sistem itu tidak ada di ruang hampa. Ya.
dia pasti berada di suatu lingkungan. Nah, untuk dia bisa eksis atau hidup, ya, dia memproduksi sesuatu untuk dipakai oleh lingkungan, dan lingkungan akan memberikan dia suatu masukan kembali, umpan balik kembali ke bagian input dari sistem untuk diubah lagi menjadi keluaran. Dan ini semacam suatu siklus. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian 4 ciri dari sistem ini. Ya. Berbagai elemen membentuk kesatuan, yang kesatuan ini berfungsi untuk mencapai tujuan. Fungsinya mengubah masukan menjadi keluaran, dan elemen tadi itu bekerja sama secara bebas. Dan di sana ada mekanisme pengendalian. Dan yang keempat, terbuka terhadap lingkungan. Ya. Nah, itu ciri-ciri sistem, teman-teman sekalian. Yang berikut adalah unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ini sudah ada di presentasi saya sebelumnya, ya, atau di video-video saya sebelumnya. Input, ya. Ini elemen yang terdapat di dalam sistem dan diperlukan untuk berfungsinya sistem tersebut. Ini yang kita sebut sebagai ini apa? 4M, 5M atau 6M tambah 1T, ya. Ini input, ya, sesuatu yang kita perlukan nanti untuk menghasilkan produk, entah itu barang atau jasa. Jadi kalau kita ingin memproduksi mobil, berarti kita butuh besi, butuh komponen-komponen yang lain. Kemudian yang kedua proses. Proses ini elemen yang ada dalam sistem dan berfungsi mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Nah, proses ini kalau dalam video-video saya sebelumnya itu adalah fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi administrasi. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan seterusnya. Yang ketiga, keluaran. Ini hasilnya atau produknya dari pekerjaan proses ini, mengubah yang 4M, 5M, atau 6M, atau plus 1T itu harus menghasilkan sesuatu. Entah itu berupa barang atau jasa. Ya. Nah, dari keluaran ini kemudian kan diberikan atau dipakai oleh lingkungan. Nah, lingkungan akan memberikan semacam umpan balik. Ya. Keluaran dari sistem, umpan balik ini akan sekaligus berubah jadi masukan atau jadi input bagi sistem. Kalau produknya jelek, nah umpan baliknya ada komplain gitu ya, bahwa ya, produk yang dihasilkan ini tidak mampu memenuhi kebutuhan atau tidak bermutu. Jadi ada informasi sebagai umpan balik bagi pihak produsen untuk memproduksi yang lebih baik lagi. Komponen umpan balik ini penting sekali dalam konteks suatu sistem. Dan berikut dampak, akibat yang dihasilkan oleh keluaran. Jadi keluaran ini dipakai oleh lingkungan, ya. Nah, terjadi perubahan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dampak, akibat yang ditimbulkan oleh keluaran dari satu sistem ketika dia dipakai oleh penggunanya atau oleh konsumen atau oleh lingkungannya. Nah, kemudian lingkungan, ya, yang terakhir ini lingkungan. Ini dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem, tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem. Ya, ya tentu pengaruhnya memberikan umpan balik tadi. Nah, sistem kan tidak bisa hidup atau tidak bisa bertahan hidup kalau tidak ada interaksi dengan lingkungan, atau lingkungan tidak menyediakan supply, dalam tanda kutip, suplai makanan untuk sistem ini bisa bertahan gitu, atau suplai atau dukungan, ya, supaya sistem itu bisa tetap berlanjut prosesnya, mulai dari dia dapat input, mengubah input tadi menjadi keluaran, keluaran ini diproduksi, diberikan kepada lingkungan, lingkungan berikan umpan balik. Nah, kalau lingkungan ini tidak mensupport sistem, maka sistem akan berhenti atau tidak eksis lagi. Nah, teman-teman sekalian, kalau dilihat gambaran keterkaitan unsur-unsur sistem ini, ya, mulai dari input, proses, output. Nah, ini ada tambahan sedikit outcome, ya, outcome, impact. Kalau outcome ini kan jangka pendek, ya, hasil atau akibat yang ditimbulkan dalam jangka pendek sampai jangka menengah. Kalau impact ini kan jangka panjang. Nah, semua ini memberikan feedback semua nih. Proses yang tidak baik memberikan feedback pada input, output yang tidak baik memberikan feedback pada input, outcome juga seperti itu. Lingkungan, ya, selalu
Ada ya, lingkungan yang mensupport dari sisi input, lingkungan yang akan menerima output dari sistem. Inilah yang selalu berinteraksi secara terus-menerus. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ketiga, peran dan kedudukan sistem terhadap lingkungan. Karena tadi sistem ada di dalam suatu lingkungan. Ya. Sama seperti rumah, suatu rumah tangga, itu ada di dalam satu RT. Gitu. RT ini ada di dalam suatu RW. Nah RW ini ada di dalam suatu desa misalnya, atau dusun. Nah itu kan ada jenjang-jenjangnya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau bicara mengenai peran dan kedudukan sistem terhadap lingkungan, ini erat kaitannya dengan kita, atau sama halnya dengan kita bicara tentang jenjang sistem. Ya. Nah di dalam teori ya, jenjang sistem itu dibagi dari beberapa tingkat. Yang pertama kita sebut sebagai suprasistem. Suprasistem adalah lingkungan tempat di mana sistem berada. Lingkungan ini mempengaruhi sistem, tetapi tidak dikelola oleh sistem. Sama seperti rumah tangga tadi yang saya contohkan. Dia ada di dalam RT, tetapi rumah tangga ada dalam RT. RT ini menjadi suprasistem dari rumah masing-masing orang gitu ya. Nah, rumah tangga tidak mengelola RT karena RT kan dikelola oleh Pak RT dan perangkatnya begitu. Tapi RT ini mempengaruhi rumah tangga. Ya. Misalnya ada kerja bakti lingkungan kan RT mempengaruhi, jadi RT komando seperti ini ya kita perlu terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi lingkungan tempat sistem berada mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem. Ya. Yang kedua, sistem. Ya. Sesuatu yang diamati atau yang menjadi objek dan subjek dari pengamatan. Ya, ya kalau tadi saya contohkan rumah tangga, satu kepala keluarga gitu ya. Nah, itu jadi sistem, ya RT-nya jadi rukun tetangganya jadi suprasistem. Nah, subsistemnya apa? Jenjang ketiganya adalah subsistem. Ini di dalam sistem lagi ya. Bagian dari sistem yang secara mandiri membentuk sistem. Nah, kalau tadi saya mencontohkan rumah tangga kepala keluarga, ya di dalam rumah tangga satu kepala keluarga ya kan ada kamar-kamarnya kan begitu ya. Ada dapur, ya. Ada ruang tamu, ada ruang-ruang yang lain, ada sistem keuangan di sana yang dikelola ya. Ada sub-sub-sistem yang lain lagi di dalam rumah tangga. Nah, semua komponen ini kan menjadi satu kesatuan yang utuh yang kita sebut sebagai sistemnya rumah tangga, satu kepala keluarga. Jadi bicara tentang peran dan kedudukan sistem kaitannya dengan lingkungan, kita mengenal 3 jenjang ini, mulai dari suprasistem, kemudian sistem, dan yang ketiga adalah subsistem. Nah, kalau di kesehatan bagaimana contohnya? Jika yang diamati oleh kita adalah rumah sakit, maka suprasistemnya adalah sistem kesehatan nasional misalnya, atau sistem kesehatan daerah. Ya. Nah, sistemnya rumah sakit itu sendiri. Ya. Kunci untuk memahami mana sistem dan mana bukan sistem ya ini. Sesuatu yang sedang diamati atau menjadi subjek dan objek pengamatan. Kalau kita mengamatinya rumah sakit, maka suprasistemnya adalah sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan daerah. Subsistemnya adalah unit-unit yang ada di rumah sakit. Misalnya instalasi gawat darurat, instalasi bedah, instalasi gizi, apotik, bagian rekam medik, misalnya bagian manajemen. Itu adalah unit-unit yang ada di dalam rumah sakit, ya, yang menjadi subsistem dari rumah sakit. Rumah sakitnya sebagai sistem. Suprasistemnya adalah sistem kesehatan daerah atau sistem kesehatan nasional. Jadi hubungannya seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya. Ya, bagaimana ilustrasinya? Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Subsistem, upaya kesehatan ada puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan. Ini kita mulai agak lebih makro lagi ini ya. Nah, kalau pengamatan kita adalah atau yang kita amati itulah sistem kesehatan nasional, maka suprasistemnya adalah sistem ketahanan nasional, ketahanan bangsa ini secara keseluruhan gitu ya. Baik dari militer, kesehatan, pendidikan,
pangan, energi dan segala macam itu kan masuk di dalam sistem ketahanan nasional. Nah, sistem kesehatan nasional ini hanyalah bagian dari sistem ketahanan nasional. Oleh karena itu, kalau pengamatan kita dilakukan terhadap sistem kesehatan nasional, maka suprasistemnya adalah sistem ketahanan nasional. Nah, di dalam sistem kesehatan nasional ada subsistem. Saya kasih contoh ini, misalnya upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini ada puskesmas, ada rumah sakit, ada dinas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ada di dalamnya yang kita sebut sebagai subsistem, ini cincin yang kuning, ungu, dan merah. Ada di dalam satu sistem yang besar, yang hijau ini. Nah, bagian yang hijau ini ada di dalam suatu suprasistem, ya, yang lingkaran yang ini. Jadi kalau kita lihat sistem ketahanan nasional itu yang ini sebagai suprasistem. Sistem kesehatan nasional bagian yang ya hijau ke kuning-kuningan. Nah, di dalamnya ada yang misalnya ini yang kuning ini rumah sakit, yang ungu ini puskesmas misalnya, dan yang merah ini dinas kesehatan. Jadi ini jenjang sistem, peran dan kedudukan sistem dalam kaitannya dengan lingkungan, teman-teman sekalian. Kemudian, prinsip pokok atau cara kerja sistem dalam penyelenggaraan administrasi. Oke, ada yang tadi ya kita sudah pelajari tadi di bagian awal, pemahaman sistem sebagai suatu metode. Ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Ini yang kita kenal sebagai pendekatan sistem. Ya. Nah, per definisi, ya, pendekatan sistem ini adalah penerapan suatu prosedur yang logis, rasional, merancang suatu komponen-komponen yang berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini definisi pendekatan sistemnya. Jadi semacam ada penerapan suatu prosedur logis, ya, merancang suatu rangkaian komponen gitu ya. Dan di sini menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Tapi pada intinya begini teman-teman sekalian, secara pokok atau secara mendasar, kalau kita menerapkan pendekatan sistem ini, dua saja, dia membentuk sesuatu. Kalau memang sistem itu baru mau dibentuk, dan yang kedua menguraikan sesuatu kalau sistem itu sudah terbentuk. Jadi kalau kita ingin merancang sistem kesehatan misalnya di suatu wilayah dan belum ada, berarti kita menerapkan pendekatan sistem untuk membentuk sesuatu. Kita perlu mengidentifikasi inputnya apa, ya, yang diperlukan untuk bisa membuat suatu sistem di suatu kecamatan misalnya, sistem kesehatan di suatu kecamatan, bagaimana prosesnya, output apa nanti yang akan dihasilkan, ya. Terus outcome-nya seperti apa, impact-nya seperti apa, lingkungan kecamatannya bagaimana mensupport sistem itu. Nah, ini prinsipnya membentuk sesuatu. Kita menerapkan suatu prosedur yang logis dan rasional. Jadi tahapannya dengan melihat atau membuat setiap unsur-unsur yang tadi saya sudah paparkan di depan, mulai dari input, proses, output, dan seterusnya. Membentuk sesuatu. Nah, bagaimana kalau sudah ada sistemnya, misalnya sudah ada puskesmas di situ, nah kita ingin tahu atau ingin menguraikan puskesmas ini sebagai sebuah sistem, ya kita tinggal mengidentifikasi kembali apa yang sudah ada. Jadi ini kerjanya menguraikan sesuatu. Nah, apapun pekerjaan itu, teman-teman sekalian, baik kita mau membentuk suatu organisasi atau suatu sistem, atau mau menguraikan suatu sistem yang ada, dia bermanfaat ya ini hanya untuk ini, efisiensi, agar kita tahu bahwa di sistem kita itu tidak ada yang boros, sumber daya itu benar-benar digunakan secara hemat, ya. Kemudian efektivitas, kehadiran dari sistem itu ya menyelesaikan masalah. Ya, tentu ada melalui proses umpan balik dengan lingkungan. Jadi kalau kita ingin memahami kerja sistem, memahami cara kerja sistem dalam situasi yang real, ya memang harus punya pengetahuan tentang sistem approach atau pendekatan sistem ini.
baik untuk membentuk sesuatu maupun menguraikan sesuatu. Nah, yang kedua ya, bagaimana menganalisis suatu sistem untuk pemecahan masalah. Nah, kita tahu ya, banyak masalah kan yang terjadi. Nah, orang kan selalu ingin, ya ini harus kita carikan solusinya dengan pendekatan yang sistematis ya. Kan ada ungkapan-ungkapan seperti itu kan. Nah, bagaimana menganalisis suatu sistem untuk pemecahan masalah? Kalau kita tahu bahwa di daerah itu ada masalah kejahatan misalnya. Nah, kita ingin mengurangi kejahatan ini, ya tentunya sistem keamanannya yang harus kita analisis kan begitu. Bagaimana komponen-komponennya. Nah, sebelum sampai ke situ saya ingin memaparkan dulu soal definisinya ya. Analisis sistem itu adalah penguraian operasional suatu sistem yang meliputi upaya pengidentifikasian tujuan, kegiatan, pelaksanaan kegiatan, situasi yang dihadapi, serta informasi yang dibutuhkan oleh sistem pada setiap tahapan pelaksanaan. Ini definisi dari analisis sistem. Ya. Nah, kalau kita ingin misalnya menganalisis suatu sistem dalam rangka pemecahan masalah, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah membagi dulu secara jelas bagian yang dimiliki oleh sistem dan hubungannya dengan satu yang lain, hubungan antara sub-subsistem di dalamnya. Ya. Jadi kalau tadi ada masalah kejahatan di lingkungan, tentu ini kan sistem keamanannya yang tidak berjalan. Nah, kita harus bagi dulu di sistem keamanan lingkungannya ini yang merupakan inputnya apa-apa saja. Itu diuraikan semuanya. Yang bagian proses apa saja. Bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya. Terus selama ini sistem keamanan lingkungan itu untuk mencegah kejahatan atau menurunkan angka kriminalitas tadi, produk yang selama ini dihasilkan oleh sistem keamanan lingkungan itu apa saja. Ini cara pertama kita membagi ya bagian-bagian yang dimiliki sistem dan hubungannya satu dengan yang lain. Apakah kita punya hansip yang cukup? Apakah kita punya Babinsa atau Babin Kantipmas dari kepolisian, Babinsa dari TNI yang aktif berpatroli misalnya atau yang terus-menerus ada di suatu desa misalnya. Nah, ini cara kita pertama membagi secara jelas bagian-bagian. Nah, yang kedua, ya tentu setelah kita menguraikan sistem itu ya, dari perbagian-bagiannya, kita perlu merumuskan masalah apa yang dihadapi oleh bagian-bagian itu secara keseluruhan. Kita kekurangan orang, atau kita salah merencanakan, atau kita salah membuat tim. Nah, itu masalah yang bisa saja dihadapi oleh bagian-bagian yang sudah diuraikan tadi, sudah dibagi-bagi tadi ya, secara keseluruhan. Nah, untuk kemudian memahami masalah tadi, kita perlu lakukan pengumpulan data atau informasi untuk menjelaskan masalah-masalah tadi, mengapa dia terjadi seperti itu. Dengan kata lain, kita berupaya untuk menemukan apa penyebab dari bagian-bagian sistem yang tidak berjalan tadi. Jadi kita kumpul data informasi, kemudian carikan jalan keluar. Kalau kurang hansip, berarti kita tambah hansip. Hansip itu kepanjangan dari pertahanan sipil. Kalau petugas Babinsa atau Babin Kantipmasnya tidak ada, bagaimana caranya supaya dia dihadirkan untuk keamanan suatu lingkungan. Nah, kita perlu pengumpulan data ini ya untuk menjelaskan masalah dan penyebabnya dan merumuskan jalan keluar, tentu dikaitkan dengan penyebab masalah. Nah, kemudian kita mengembangkan model sistem yang baru. Ya, kalau yang lama misalnya patrolinya 1 kali seminggu, ya mungkin di lingkungan itu perlu untuk patroli 3 kali seminggu. Ini kan model sistem yang baru. Ya. Kemudian ya uji coba, kalau ditemukan kesalahan atau ditemukan kekurangan, diperbaiki lagi. Ya. Kita perbaiki terus sampai tercapai atau sampai tiba pada model yang paling berguna atau model yang paling menguntungkan. Ya.
Nah, nanti kemudian kita terapkan itu untuk dilakukan penilaian secara berkala. Nah, inilah bagaimana caranya kita menganalisis suatu sistem untuk pemecahan masalah tertentu. Nah, demikian juga kalau di sektor kesehatan, ya, kita perlu juga untuk melihat bagian-bagian dari sistem kesehatan yang kita punya. Bagian-bagian manakah yang bermasalah, dan kita perlu merumuskan masalah dari bagian-bagian itu. Kita lakukan pengumpulan data, kemudian kembangkan model-model baru berdasarkan rekomendasi perbaikan, ya, tentunya berdasarkan penyebab masalah, uji coba dan terapkan. Nah, di sini teman-teman sekalian, pada saat kita membuat pembagian tadi, kita harus bisa memilah mana yang komponen, mana yang aksesoris, ya. Jadi memilah bagaimana komponen itu artinya sesuatu yang harus ada di dalam sistem. Kalau dia tidak ada, maka tujuan sistem itu tidak akan bisa dicapai. Kalau yang aksesoris itu sesuatu yang memang komponen sistem yang dia tidak ada juga, tidak apa-apa, tujuan dia tetap tercapai, ya. Namanya juga aksesoris, berarti dia itu hanya pemanis, pelengkap yang mungkin akan ya membuat sistem akan kelihatan lebih indah, lebih rapi, tapi dia bukan sebagai penentu. Jadi ada beda antara komponen sama aksesoris. Kalau komponen itu ya sesuatu yang dibutuhkan. Kalau dia tidak ada, tidak bisa. Nah, kalau aksesoris ini dia hilang atau tidak ada pun tidak masalah. Saya berikan contoh misalnya motor, ya, motor. Motor itu kan misalnya kita memandang motor sebagai suatu sistem. Motor ini didesain dan tujuan untuk memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, tujuannya begitu, ya. Suatu saat motor ini kan berguna memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di motor tersebut, kalau tujuannya untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ban itu adalah komponen. Kalau tidak ada ban, berarti tidak bisa jalan. Tidak akan tercapai tujuan memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Rantai pun begitu bagi motor yang memang punya yang harus rantai. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa memindahkan. Motornya mogok, tidak bisa jalan. Nah, tapi apakah motor bisa memindahkan orang ke tempat yang lain tanpa ini apa misalnya? Tanpa stiker misalnya di bagian bagian tangki atau di bagian spakbor misalnya. Kan bisa tetap memindahkan. Motor bisa memindahkan orang meski tanpa kaca spion. Jadi kaca spion itu aksesoris. Meskipun dalam sisi aturan hukum ya mungkin dia akan menjadi komponen karena itu kaitannya dengan pelanggaran pidana. Tapi kalau kita melihatnya lebih sederhana, tanpa kaca spion kan motor tetap bisa memindahkan orang. Berarti dia menjadi aksesoris, bukan komponen. Ban komponen. Mesin komponen. Bensin pasti komponen. Ya. Oli komponen. Sebab kalau tidak ada itu tidak bisa. Nah, lampu tergantung situasi lagi. Siang hari mungkin tidak diperlukan, tapi malam hari ya, dia bisa jadi penting sekali. Harus dibutuhkan. Kalau bagaimana mau jalan kalau gelap gulita semua. Berarti kan tidak bisa memindahkan orang juga. Nah, ini pemahaman yang perlu juga kita pelajari betul teman-teman sekalian. Waktu kita menguraikan suatu sistem, mana yang merupakan komponen dan mana yang merupakan aksesoris. Nah, kaitannya dengan sistem kesehatan kita, ya tentu teman-teman sekalian sudah tahu ya, saya sudah sering singgung di dalam video-video saya sebelumnya, bahwa sistem kesehatan itu punya sub-subsistem, ya, dan ini saling terkait mulai dari ya teknologi, informasi, organisasi, pelayanan, pembiayaan, ya, SDM, ya, kemudian ada kepemimpinan dan governance ini ya, pemerintahan yang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ini semua ada interkoneksinya. Ya. Jadi kita tadi bicarakan bagaimana menganalisis suatu sistem untuk pemecahan masalah. Kalau di suatu negara
derajat kesehatannya bermasalah, ya mungkin karena ada banyak komponen-komponen ya di dalam sistem kesehatan ini yang macet. Sehingga misalnya medical teknologis tidak bisa mendukung informasi, tidak mendukung service delivery misalnya, atau pembiayaan tidak mendukung yang lain. Sehingga ini macet dan pada akhirnya tidak bisa memproduksi sesuatu yang mengubah derajat kesehatan masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, pemahaman kita tentang sistem sebagai kumpulan dari berbagai elemen tadi yang utuh juga harus dibarengi dengan pemahaman terkait dengan interconnection, hubungan antar berbagai komponen di dalam sistem itu. Supaya sistem bisa berjalan dengan baik, maka interconnectionnya harus baik juga ya, antar berbagai subsistem. Nah, sistem kesehatan kita, ya, ini kalau dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini, adalah tatanan yang mencerminkan upaya satu bangsa untuk mencapai derajat kesehatan. Jadi di sini termasuk yang konkret, ya, baik yang bisa diindrawi atau yang tidak bisa diindrawi, termasuk juga sebagai suatu metode ini, semuanya masuk sebagai suatu tatanan. Nah, WHO tahun 2000 itu ya mengembangkan sistem ini, kemudian negara-negara mengadopsinya. Kalau di Indonesia ada sistem kesehatan nasional Indonesia. Dan kita sebagai negara merdeka sudah punya sistem itu dari sejak lama. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari sistem kesehatan kita, ya, dari dulu sampai sekarang perjalanannya dan apa-apa saja yang sudah dikembangkan oleh pemerintah di dalam sistem kesehatan kita, bagaimana sub-subsistemnya, isi di dalam sub-subsistemnya, itu nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya. Tapi yang penting di sini teman-teman sekalian, ya, ketika kita tahu bahwa sistem itu merupakan subjek dan objek dari kajian administrasi, maka pemahaman kita terhadap sistem itu sangat penting, ya. Bukan saja sebagai suatu keseluruhan, tetapi juga interconnection atau hubungan antar sub-subsistem ini supaya ada suatu keterpaduan di dalamnya. Ada kalanya sistem itu banyak orang di dalam, ya, ada sub-subsistem tapi tidak ada keterpaduan. Ya. Ini tidak produktif untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Harapan kita kalau ada suatu sistem yang utuh, di sana juga ada keterpaduan antar sub-subsistemnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Hanya begitu saja yang dapat saya bagikan pada hari ini. Nah, semoga nanti materi ini bisa memperkaya teman-teman sekalian dalam mempelajari tentang sistem kesehatan. Ini baru materi dasar soal sistem, konsep dasar sistem. Ya, nanti kita akan jumpa lagi di video-video berikut yang akan membahas secara lebih detail mengenai sistem kesehatan Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa di-share videonya ya.